Halo semuanya, baik lagi bersama Sendra Fatan. Dan sekarang saya berada di dealer Hyundai Adi Sucipto Yogyakarta. Nah di sini aku akan review mobil terbaru dari Hyundai, yaitu Hyundai Ioniq Electric. Satu mobil listrik bersama dari Hyundai. Mau tahu seperti apa mobilnya? Langsung kita simak videonya. Selamat siang Mas, selamat datang di Hyundai Adi Sucipto. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak, saya mau nge-review Hyundai Ioniq Electric ini. Silakan Mas. Terima kasih Mbak. Nah, bagi kalian yang di lokasi Yogyakarta dan sekitarnya yang pengen beli mobil Hyundai, pengen servis mobil Hyundai, dan juga pengen cari info seputar mobil Hyundai, bisa datang aja langsung ke dealer Hyundai Adi Sucipto Yogyakarta. Sekarang kita langsung ke Hyundai Ioniq Electric. Nah, di samping kanannya adalah Hyundai Ioniq Electric. Tapi pasti di antara kalian banyak yang belum tahu apa sih Hyundai Ioniq itu. Jadi sebenarnya Hyundai Ioniq ini sudah ada di pasaran mobil listrik dunia ini sejak tahun 2016. Tetapi bukan cuma versi listrik yang disediakan oleh Hyundai, tetapi versi juga disediakan seperti halnya tipe hybrid dan juga tipe plug-in hybrid. Nah, kemudian di tahun 2019 Ioniq mengalami versi facelift seperti tampilan di samping saya ini. Nah, untuk pasaran Indonesia itu yang masuk ke sini langsung versi faceliftnya dan hanya dipasarkan tipe yang listrik saja, yang full listrik, bukan yang hybrid, apalagi yang plug-in hybrid. Nah, mobil Ioniq Electric ini sudah diperkenalkan untuk pasar Indonesia itu sejak bulan Januari 2020. Dan selain itu juga, selain untuk kebutuhan pribadi, mobil ini juga langsung dipakai jadi armada buat Grab Car, buat taksi online Grab di kawasan Jakarta. Jadi layanan Grab ini bisa tersedia untuk bagi masyarakat yang pengen ke Jakarta dari Bandara Soekarno-Hatta menggunakan taksi online ini, gitu. Dan Hyundai Ioniq ini juga menjadi salah satu bukti keseriusan Hyundai untuk menjual mobil listriknya di Indonesia. Apalagi karena Hyundai ini sudah melakukan investasi besar-besaran untuk membangun pabrik yang salah satunya akan memproduksi mobil listrik. Sekarang kita masuk ke eksteriornya. Sekarang kita masuk ke eksterior dari Hyundai Ioniq Electric versi Indonesia. Dan inilah tampilan depan dari Hyundai Ioniq seperti ini. Ya, terkesan simple tapi masih terkesan juga futuristik dengan menggunakan grill khas Hyundai yang berbentuk hexagonal seperti ini. Dan karena ini adalah sebuah mobil listrik, maka seluruh bagian grillnya tertutup oleh panel-panel yang cukup unik nih. Tapi di sini juga ada dua lubang gede nih yang cukup gede yang dikasih sekarang lagi kondisi tertutup. Itu fungsinya apa? Itu fungsinya itu buat kalau lagi kecepatan tinggi kan komponen listriknya suka rada panas tuh. Nah, nanti ketika dalam kecepatan tinggi itu lubangnya akan kebuka sendiri untuk membuang panas dari komponen tersebut. Nah, terus juga ini logo Hyundai juga cukup gede banget ya untuk sebuah mobil Hyundai gitu. Tapi kalau untuk kayak mobil kayak Ioniq tipe hybrid kemudian plug-in hybrid itu dia grillnya agak bolong nih karena dia memang bukan yang tipe listrik. Lanjut di sini, ini lampunya sudah menggunakan full LED gitu, LED multi reflektor, dan di sebelah sini juga ada DRL. Jadi ini bukan fog lamp tapi ini DRL. Dan menurut saya sih desainnya cukup unik ya karena ini dia semacam bentuk garis panjang ke bawah sini. Jadi ini menurut saya ini cukup unik lah untuk sebuah mobil listrik. Dan di sini juga ada semacam lubang kecil yang berfungsi untuk semacam fungsi aerodinamika gitu. Dan di depan sini juga ada sensor parkir 4 titik yang sudah terintegrasi. Sekarang langsung ke bagian sampingnya. Nah, sekarang kita ke bagian samping dari Hyundai Ioniq Electric, dan bisa kelihatan dari sini desain samping seperti ini menampilkan ciri khas dari Hyundai Ioniq, yaitu desain liftback. Jadi desain liftback seperti ini sudah pernah diterapkan di Toyota Prius. Jadi kelihatannya nih Hyundai ini memang terinspirasi dari desainnya Toyota Prius, sama-sama mobil yang ramah lingkungan. Tapi bedanya kalau Toyota Prius yang sekarang itu desainnya tuh dia cenderung futuristik, terus dia sangat sporty, sangat punya desain yang aneh-aneh begitu. Tapi kalau yang Hyundai Ioniq ini dia cenderung desainnya tuh kalem, simple, sederhana, nggak banyak garis yang aneh-aneh begitu. Nah, terus juga dia untuk peleknya ini sudah menggunakan ukurannya 16 inci dual tone, dan dia sudah cukup tertutup ya karena namanya juga sebuah mobil listrik begitu. Dan dia menggunakan ban Kumho karena ini adalah sebuah CBU Korea dengan ukuran 205/60 R16. Jadi peleknya sendiri menggunakan ukuran 16 inci.
Nah, selain itu juga detailnya seperti di sana ada emblem Blue Drive yang menegaskan bahwa ini adalah salah satu line up Hyundai yang sifatnya tuh ramah lingkungan, begitu eco-friendly. Terus juga ini list chrome-nya nih, list chrome juga ada di bagian kaca samping sini, tapi kok kayaknya di sebelah sini kayak dia keputus gitu ya, apa jadi kayak karet gitu. Terus di sini ini ada door handle-nya udah chrome juga, tapi dia chrome-nya bukan chrome yang bling-bling begitu, tapi dia cenderung kayak satin. Serta di bawah sini ada apa tuh side body molding di pintu sampingnya. Terus juga di spion sini dia sudah menggunakan lampu sen. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang dari Hyundai Ioniq Electric. Dan seperti yang aku katakan tadi, ini desainnya memang desain liftback. Karena liftback, maka dia kacanya jadi dibelah jadi dua seperti ini. Sekarang ditambah juga dengan ada lampu rem di tengah sini. Lalu untuk lampu belakangnya sudah menggunakan LED dan dia bentuknya seperti layar segitiga seperti itu. Dan sini ada emblem Hyundai, ada kamera mundur, emblem Ioniq dan Electric, serta di bawah sini juga ada. Nah, ini ada fog lamp belakang. Dan di sini ada panel-panel gelap yang warna ini kelihatan kayak abu-abu begitu. Sebelah sini ada sepasang reflektor dan ini ada sensor parkir yang sudah terintegrasi. Saya masuk ke bagian bagasinya. Nah, sekarang kita ke bagasi dari Hyundai Ioniq Electric. Nah, seperti ini cara bukanya. Nah, seperti ini, karena dia model liftback, maka bukan cuma pintu yang keangkat, tapi kaca juga ikut terangkat. Seperti ini, ruang bagasi dari Hyundai Ioniq Electric ini, dan menurut saya sih, dia punya ruang yang cukup besar begitu. Dan bukan cuma itu aja, dia juga punya pintu, ada bawah sini ada semacam penyimpanan tambahan, bisa menaruh barang-barang di sini juga. Lalu, dia juga ada semacam penutup yang fungsinya untuk agar orang-orang tuh nggak ngeliat bagasi di bawah sini. Nah, selain itu juga karena dia mobil listrik, maka dia juga punya dua tas yang cukup unik kegunaannya. Yang pertama, ini yang tas agak gedean ini buat ngecas di rumah. Jadi ini isinya kabel-kabel charging begitu, dan kita bisa ngecas dari rumah asalkan daya di rumah kita cukup buat ngecas mobil listrik ini. Kemudian, nah di sini nih, yang kedua ini adalah tire mobility kit. Jadi mobil ini dia nggak punya ban serep, tapi diganti dengan semacam kompresor buat ngisi pompa ban mobil ini. Tapi selain itu juga dia juga ada lampu baca di sebelah sini. Terus juga yang terakhir ini ada yang unik nih. Jadi di sini ini adalah bukan sembarang tuas, tapi adalah tuas macam tuas darurat untuk buka tempat chargingnya begitu. Jadi kalau misalkan dari luar nggak bisa kebuka, dia bisa buka dari sini juga begitu. Sekarang kita masuk ke interiornya. Nah, sekarang kita masuk ke interior dari Hyundai Ioniq Electric. Dan bisa kelihatan dari sini, desain dashboard ini bisa dikatakan nggak banyak desain yang aneh-aneh, simple, elegan gitu. Dengan adanya ini di samping sini ada garis melintang dengan list chrome, dan di bagian tengah sini udah dikasih lapisan piano black. Dan nggak kalah itu juga, itu ada semacam ambient light warna biru yang bukan cuma di sini, tapi juga ada di bawah sini. Keren kan? Untuk plastik yang bagus, bukan plastik yang keras. Dan video juga di door trim sini di bagian pintu sini nih. Keren kan? Nah, lalu uniknya di sini nih ada semacam setting jok di bagian pintu sini yang kita bisa ngatur sesuai dengan posisi jok kita. Dan kebetulan memang jok di sini dia sudah menggunakan pengaturan elektrik, baik itu high adjuster, kemudian kerebahannya begitu. Dan memang sudah menggunakan lapisan kulit dan warnanya interior warnanya hitam seperti ini. Ayo kita balik ke dashboard. Ini di setirnya masih khas mobil Hyundai. Di sebelah kiri ada tombol buat audio, dan juga di sini ada tombol buat cruise control dan ngatur-ngatur MID. Nah, di belakang sini ada pedal shift, tapi pedal shift ini bukan buat ganti gigi ya seperti mobil biasa, tapi dia fungsi itu dia semacam regenerative braking. Di depan sana ada panel instrumen yang full digital, ukurannya itu 7 inci, dan menurut saya desainnya cukup menarik ya, karena dia bulat-bulat sendiri begitu dan mencerminkan mobil masa depan ya. Terus saja di informasi ada semacam speedometer, kemudian ada indikator power charging, lalu ada indikator baterai, lalu di sini juga ada konsumsi energinya, bukan konsumsi BBM ya, kemudian ada TPMS, lalu ada setting-setting mengatur berbagai fitur, baik itu fitur safety, lampu, pintu dan sebagainya. Nah, lalu di sini ada spionnya, sudah spion auto dimming gitu, dan head unit ini berukuran 8 inci dengan tampilan interface yang tipikal mobil Hyundai dan Kia zaman sekarang ya, yang cukup menarik seperti ini. Dia punya fitur-fitur yang lengkap, ada radio, USB, Bluetooth, kemudian ada Apple CarPlay, dan karena dia mobil listrik, maka dia juga memiliki berbagai informasi seputar mobil listrik di sini di tombol EV, seperti ada informasi baterai,
kemudian ada charging management, eco driving dan sebagainya. Lalu di sini di bawah sini ada tombol, ada kisi AC dan tombol hazard cukup menonjol, dan di bawah sini adalah AC-nya nih. AC-nya masih single zone ya, AC single zone, AC digital, dan dia juga punya front defogger dan rear defogger. Tapi yang menarik adalah di sini AC-nya ada tombol AC driver only. Jadi AC yang ketika kita tombol yang AC driver only ini, maka AC itu akan mengalir langsung ke drivernya aja, bukan ke yang lain, sehingga akan menghemat konsumsi energinya. Di bawah sini juga ada power outlet dan USB port. Nah, di sini bagian tengah juga banyak sekali tombol ya. Yang pertama di sini ada wireless charging gitu. Jadi kalau misalnya HP kalian bisa wireless charging, kita bisa taruh di sini aja. Lalu transmisinya mode single speed, bukan kayak tuas-tuas kayak biasa. Ini mode-mode pencet-pencet nih, kita P, R, N, D. Lalu sini ada pad. Lalu ini ada jok pemanas yang gak kepake di Indonesia. Lalu ada drive mode. Nah, drive mode ini di mobil ini dia ada tiga macam. Yang pertama, dia ada eco, normal, dan sport. Dan setiap drive mode ini dia memiliki warna yang berbeda. Kalau eco dia warna hijau, kalau sport dia warna merah, kalau normal dia warnanya biru. Lalu di sini ada tombol buat kamera mundur. Ini buat, nah ini sensor parkirnya. Nah ini buat rem parkir elektriknya nih, serta ada auto hold. Ini buat cup holdernya dan desain asbak juga. Dan ini adalah console box ini, dia cukup lengkap nih. Ini empuk nih menurut saya nih, cukup besar juga, dan ada USB port. Nah, jangan lupa juga ini sekarang udah punya sunroof yang menambah kesan mewah. Bicara soal fitur safety dari Ioniq Electric ini, dia sekarang udah punya 6 buah airbag, kemudian ABS, EBD, brake assist, kemudian stability control, terus juga ada blind spot warning dan juga rear cross traffic alert. Sekarang kita menuju ke bagian belakang. Nah, sekarang aku ada di jok baris belakang dari Hyundai Ioniq Electric, dan bisa dari sini nih ya, walaupun joknya dibungkus plastik ya, tapi setidaknya masih cukup kelihatan sih ya, dia masih joknya warna hitam tentunya, dan tentu saja dilapisin warna kulit gitu. Dan menurut saya sih dia punya legroom yang cukup lega, kira-kira sejengkal segini, dan untuk headroomnya kira-kira segini ya, cukup lah buat sebuah liftback begitu. Dan apa yang terkenal standarnya kayaknya cukup enak, tapi dia rada-rada tegak begitu. Tapi untuk safety dia nggak perlu dipertanyakan lagi, karena dia ada 3 buah headrest, 1, 2, 3 gitu, dan seatbeltnya ini sudah 3 titik untuk semua penumpang, begitu di depan dan juga di belakang buat 3 orang. Dan bicara soal jok ini, dia juga punya ada armrest di sini, armrest yang bisa muat 2 buah botol di sini. Cuman karena diplastikin jadi nggak bisa dibuka. Lalu di depan sini ada kisi AC, tapi dia nggak ada charging di sini. Serta tuh kantong joknya ini cuma ada di satu doang, di sebelah sini doang, di sebelah kiri. Di sebelah kanan juga nggak ada gitu. Dan di sini juga ada lampu baca sudah LED warna putih begini. Dan oh ya, kan ini kan Ioniq ini mobil listrik. Nah, mobil listrik itu pasti dia menggunakan baterai dong. Kalau mau tanya baterainya lokasinya di mana? Nah, di bawah sini, di bawah jok penumpang di sini. Sekarang kita menuju ke mesinnya. Nah, sekarang ini adalah ruang mesin dari Hyundai Ioniq Electric. Tapi yang dalam mesin ini bukanlah sebuah mesin ya. Ini yang tengahnya adalah power control unit. Jadi ini adalah covernya. Ini kayak cover mesin, tapi ini adalah bukan mesin, tapi adalah power control unit yang fungsinya adalah semacam otak bagi seluruh kerja-kerja elektrik yang ada di Hyundai Ioniq Electric. Nah, karena di mobil listrik, maka dia digerakkan oleh motor listrik yang punya tenaga itu 134 HP dan torsinya itu 295 Nm dengan transmisi single speed yang kayak tadi tuh tekan tombol-tombol tadi ya, bukan transmisi CVT apalagi transmisi konvensional. Dan baterainya sendiri dia jenisnya lithium ion. Dia punya kapasitas baterai itu sekitar 38,2 kWh. Nah, lokasinya sendiri ada di bawah jok belakang baris keduanya tadi ya, gitu. Oke. Untuk jarak tempuhnya sendiri, itu Hyundai mengklaim bahwa jarak tempuhnya adalah hampir 400 km dalam sekali cas, atau lebih tepatnya itu 373 km. Dan untuk kemampuan charging ya, maksudnya apakah seberapa lama mobil ini dicas, untuk fast charging misalkan kayak di mall, di tempat umum gitu, itu paling cepat itu bisa sekitar 54 menitan. Sedangkan untuk kayak charging di rumah, ngecas di rumah gitu, dengan daya tertentu itu hanya membutuhkan waktu 5 jam saja. Jadi sangat berguna sekali kalau misalkan ketika kita mau tidur, mobil yang dicas, begitu kita bangun, mobilnya langsung full 100%. Sekarang kita masuk ke kesimpulan.
Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari Hyundai Ioniq Electric. Dan bisa dikatakan bahwa Hyundai Ioniq Electric ini menjadi satu pembuktian bagi Hyundai Indonesia bahwa mereka sedang sangat serius untuk pasar Indonesia, khususnya di mobil listrik. Kenapa? Karena seperti yang aku katakan tadi, Hyundai ini sekarang lagi bangun pabrik yang cukup besar yang lokasinya di Cikarang, Jawa Barat. Dan nantinya pabrik itu akan memproduksi berbagai mobil-mobil Hyundai, mulai dari SUV, MPV, sedan, hatchback, sampai mobil listrik seperti Ioniq ini. Ya. Jadi bisa dikatakan Ioniq Electric ini dan juga Kona Electric nanti itu menjadi salah satu semacam pemanasan bagi Hyundai untuk memperkenalkan mobil listriknya kepada pasar Indonesia sebelum hadirnya mobil listrik buatan Indonesia untuk pasar Indonesia. Dan juga memang pabrik ini produksinya juga akan diekspor ke luar negeri seperti itu. Dan bicara soal Ioniq Electric ini, untuk sekarang ini bisa dikatakan sebagai salah satu mobil listrik yang harganya paling murah se-Indonesia Raya, ya. Karena harganya sendiri itu nggak nyampe 700 jutaan, kurang lebih sekitar 600 sampai 660 jutaan. Kenapa? Karena Ioniq Electric ini dia tersedia dalam dua tipe, yaitu tipe Prime dan tipe Signature. Nah, tipe yang Prime ini kurang lebih seperti Ioniq yang dipakai buat armada Grab taksi, buat taksi online ya. Lalu untuk Signature kurang lebih seperti yang di samping aku ini gitu. Dan memang kendala dari mobil listrik ini adalah ketersediaan charging station. Kenapa? Memang charging station di Indonesia ini masih sangat-sangat sedikit. Kebanyakan lokasinya di Jakarta dan sekitarnya, seperti di kantor PLN, kantor pemerintah, ataupun di lokasi seperti di mall. Tetapi paling enggak harganya, dengan harga seperti ini, paling enggak Hyundai ini, Ioniq ini bisa cukup lah untuk jalan-jalan di dalam kota, apalagi di kota Jogja seperti ini yang memang jarak-jarak cukup pendek, sehingga sekali cas aja mungkin nggak perlu habis dalam 1 hari mungkin ya, tapi bisa berapa hari begitu ya. Dengan harganya memang 600 jutaan, tapi setidaknya masih oke. Sekian dulu video review dari Hyundai Ioniq Electric. Sebelum aku akhiri video ini, aku mengucapkan terima kasih dulu buat Mbak Nina dari Hyundai Adi Sucipto Yogyakarta yang sudah kasih kesempatan untuk review mobil ini ya. Jadi jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, serta jangan lupa untuk share jika kalian ingin merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Indra Fatan, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng jika ingin nonton video terbaru Indra Fatan terbarunya. Terima kasih buat sudah nonton, sampai bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye-bye!